Berdasarkan fakta sejarah bahwa Kerajaan Sunda adalah pemecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Pada tahun 670 Masehi peristiwa pemecahan itu terjadi. Hal ini diperkuat dengan sebuah sumber yang berasal dari berita Cina yang memberitahukan bahwa di tahun 979 Masehi menjadi tahun terakhir utusan Kerajaan Tarumanegara mengunjungi negeri Cina. Di tahun 679 Masehi, Tarusbawa Raja pertama Kerajaan Sunda memberikan mandat kepada bawahannya untuk memberitahukan informasi tentang pengangkatan dirinya sebagai raja di Kerajaan Sunda. Tarusbawa sendiri diangkat menjadi seorang raja pada tanggal 9 bagian terang bulan Jesta tahun 591 Saka. Jika dalam tahun Masehi, kurang lebih pada tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi. Nama Sunda yang terdapat pada sebuah kerajaan tercatat dalam dua batu prasasti. Kedua batu itu ditemukan di lokasi yang berbeda, yaitu di daerah Bogor dan di daerah Sukabumi. Batu prasasti pertama ditemukan di Kampung Pasir Muara. Lebih tepatnya di pinggiran sebuah persawahan yang tidak jauh dari lokasi prasasti Telapak Gajah. Prasasti Telapak Gajah adalah prasasti yang menjadi peninggalan Purnawarman. Batu prasasti yang ditemukan di Kampung Pasir Muara memiliki sebuah tulisan atau kalimat yang berisi 4 baris. Untuk membaca angka tahunnya dibaca dari kanan ke kiri. Karena angka tahunnya memiliki corak sangkala, dengan demikian pembuatan prasasti tersebut pada tahun 458 Saka atau 536 Masehi. Dalam batu prasasti yang kedua, terdapat gambar sepasang telapak kaki gajah dan pada prasasti itu terdapat tulisan yang berisi. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kedua jejak telapak kaki adalah jejak kaki gajah yang cemerlang seperti Airawata kepunyaan penguasa Tarumanegara yang jaya dan berkuasa. Sebelum terjadi pemecahan, Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Linggawarman. Ia menikah dengan seorang putri Indra Prahasta yang bernama Dewi Ganggasari. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai 2 orang putri. Pertama Dewi Manasih, putri kedua bernama Soba Kancana. Putri pertama Linggawarman yang bernama Dewi Ganggasari menikah dengan Tarusbawa dari Sunda. Sementara itu putri kedua Linggawarman yang bernama Soba Kancana menikah dengan Dapuntahyang Sri Janayasa pendiri Kerajaan Sriwijaya. Tarusbawa sendiri berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa. Ia melihat pamor Kerajaan Tarumanegara sudah mulai menurun. Karena hal itulah, Tarusbawa ingin sekali mengembalikan kejayaan dan keharuman seperti zaman Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba ibu kota Sundapura. Di tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengganti Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Penggantian nama itu membuat Wretikandayun pendiri Kerajaan Galuh memisahkan negaranya dari kekuasaan atau kepemimpinan Tarusbawa. Wretikandayun adalah seorang putra Galuh menikah dengan seorang putri yang bernama Parwati. Parwati adalah seorang putri Maharani Sima dari Kerajaan Kalingga. Dengan dukungan Kerajaan Kalingga, Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya bekas kawasan Kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi 2. Tarusbawa sedang dalam keadaan lemah dan tidak ingin terjadi perang saudara, maka ia menerima tuntutan yang diajukan Wretikandayun. Di tahun 670 Masehi, bekas kawasan Kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sungai Citarum menjadi pembatas antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Setelah terjadi pemecahan, Tarusbawa kemudian mendirikan atau membangun ibu kota kerajaan yang baru yang terletak di daerah pedalaman dekat hulu sungai Cipakancilan. Dalam carita Parahyangan, tokoh Tarusbawa hanya disebut dengan gelarnya saja. Yaitu Tohaan di Sunda, Tarusbawa bisa dikatakan sebagai seseorang yang mencetuskan cikal bakal raja-raja Sunda. Masa pemerintahan Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa hanya sampai pada tahun 723 Masehi. Putra dari Tarusbawa sudah wafat terlebih dahulu, sehingga putra-putri mahkota yang bernama Teja Kencana diangkat menjadi seorang anak dan ahli waris kerajaan. Suami dari putri inilah yang menjadi raja kedua di Kerajaan Sunda. Suami putri itu bernama Rakayan Jambi
yang juga cicit dari Wreti Kandayun. Ketika menjadi seorang raja di kerajaan Sunda, Rakayaan Jamri dikenal dengan nama Prabu Haris Dharma, namun setelah ia berhasil menguasai kerajaan Galuh, nama Sanjaya lebih dikenal oleh banyak orang sebagai ahli waris kerajaan Kalingga. Rakayaan Jamri menjadi pemimpin kerajaan Kalingga Utara atau lebih dikenal dengan nama Bumi Mataram di tahun 732 Masehi, sedangkan kekuasaannya di Jawa Barat diberikan kepada putranya yang berasal dari Teja Kencana yang bernama Tamperan atau Rakyat Panaraban. Sekian ulasan sejarah kerajaan Sunda yang dapat disampaikan Kelakar 45, semoga bermanfaat.